bahwa bumi juga dikutuk. Loh, kok ketawa? Gimana sih? Sudah dikutuk apa sudah ditutup? Dikutuk karena dampak dari dosa Adam dan Hawa itu, alam semesta ini pun tidak lagi bisa mengeluarkan hasilnya dengan maksimal. Makanya Adam dan Hawa sulit menghasilkan dari tanah yang sudah dikutuk itu. Termasuk Pastor Loading juga kan? Susah kan cari uang kan? Ayo jujur. Gampang nggak cari uang? Halo, sampai servis-servis HP kan? Saya tahu. Saya mau tanggapi tema Yesus segalanya, maksudnya gimana ini? Penasaran saya ini. Oh, iyalah, untuk membuat kita ke surga Yesus. Apa lagi? Memberkati kita Yesus. Apa lagi? Terus? Ya segalanya lah dia. Sentral kehidupan, wes. Saya pikir yang segalanya itu adalah Bapa. Loh. Dia kan sehakikat dengan Yesus keilahian. Apa itu hakikat? Apa itu hakikat kalau menurut Pak Pendeta? Sudah mundur-mundur kita, itu sudah selesai kita diskusi. Hakikat itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Sepakat ya, kan? Memang Tritunggal itu ya sehakikat. Ya, hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Ya, di dalam kandungan Bunda Maria itu hakikatnya apa? Hakikat kemanusiaan. Oke, hakikatnya kemanusiaan. Ketika Lukas 2 nomor 11 dia lahir, itu yang lahir hakikatnya apa? Hakikat kemanusiaan. Oke, hakikat kemanusiaan. Berarti Yesus manusia kan, bukan Tuhan kan? Iya, Yesus manusia tetapi bergelarkan Tuhan. Siapa yang memberikan dia gelar? Loh, kan jelas itu Lukas 2 ayat 11 itu. Gelarnya dua malah, ya, Kristus dan Tuhan. Kristus dan apa? Kristus dan Tuhan. Kristus dan Tuhan. Kristus itu artinya apa? Hei, ilmu Andreas lagi diadopsi. Bukan Bang. Ini masalah apa Bang? Ini masalah keselamatan. Saya mau tanya, Kristus artinya apa? Kristus yang diurapi Tuhan. Berarti Tuhan mengurapi Tuhan? Ya, gini. Berarti kalimatnya gini. Telah lahir juru selamat yang diurapi Tuhan. Gitu kalimatnya. Gak cocok lah. Karena yang arti yang diurapi Kristus, arti Kristus kan yang diurapi Tuhan. Sementara berarti ada kata Tuhan nanti dalam kalimat itu kalau digunakan terjemahannya. Kan di situ kan Yesus bergelar Kristus. Kristus ini kan yang diurapi Tuhan. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Apakah Tuhan mengurapi Tuhan? Kristus itu adalah gelar yang disandangkan kepada kemanusiaannya. Gelar Tuhan itu disandangkan kepada keilahiannya. Anda berbicara seperti itu, tetapi Anda berbicara seperti itu, tetapi Anda tidak bisa buktikan dengan data. Sabar dulu. Yesus itu kan bergelarkan Kristus, artinya orang yang diurapi Tuhan. Jadi kemanusiaannya diurapi sebagai Mesias tadi, dibuktikan dengan apa? Dengan orang-orang Majus. Apanya yang Tuhan? Loh, yang Tuhan itu keilahiannya, bukan kemanusiaannya yang Tuhan. Keilahiannya yang Tuhan. Keilahiannya yang Tuhan. Berarti keilahiannya dan kemanusiaannya ini tidak bisa berpisah kan? Ya dalam konteks Yesus ya satu. Satu ini tidak bisa berpisah atau bisa berpisah ini? Jangan-jangan berpisah lagi. Ya satu konteksnya tahu satu nggak?
Gimana mau dibilang berpisah? Satu, oke, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Sepakat? Ya, tak bisa juga bercampur. Berarti Yesus inilah Tuhan, Yesus inilah manusia. Yes, tepuk tangan, itu benar. Udah mulai tobat ini ya. Gak usah serius sekali, Pastor. Serius sekali. Santai-santai. Apalagi kayak itu di mana itu? Di apa itu? Di tanah yang di belakang rumah berapa hektar itu warisan mertua itu. Luar biasa memang. Santai. Tanam kelapa ya. Oke, kita lanjut ke topik. Di mana? Sebentar, di mana itu? Barangkali saya bisa berkunjung ke sana. Nih. Begitu. Tuh. Wih, indah ya. Pantai itu ya? Iya, pantai. Kira-kira kalau saya datang ke sana dikarungin nggak? Kenapa? Kalau saya datang ke sana dikarungin nggak? Nanti dikarungin. Kalau abang datang ke sini, abang bawa pendeta. Karena sebelum kita ngobrol, kita diskusi dulu. Aku kan datang ke sana bukan mau debat di media sosial aja. Kalau datang ke sana silaturahmi lah. Sebagai tokoh agama. Siap. Saya mau tanya dulu, nanti dikarungin. Nggak mau lah saya. Ini dia yang suka debat, darahnya halal begitu. Bahaya. Bang, saya akui dulu, kita sepakat dulu, Bang, biar kita dapat poinnya bahwa ketuhanan Yesus dan kemanusiaan serius ya? bisa dipisahkan kan? Betul. Serius. Ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus tidak bisa dipisahkan ya? Iya. Apapun yang kok macet? Sabar. Wah, macet. Kurang sinyal di situ mungkin. Nah, gimana? Oke, kita sepakat dulu ketuhanan dan kemanusiaan Yesus tidak bisa dipisahkan. Sepakat? Betul, tetapi ketuhanannya tidak terbatas ya? Ya, tidak bisa. Oke. Tidak bisa dipisahkan kan? Apapun yang terjadi kan? Betul. Ketika Yesus disalib, apakah ketuhanannya juga disalib? Tidaklah. Berarti berpisah dong, Bang. Ya Allah ya. Katanya tadi tidak bisa dipisahkan. Oke, jawab dengan jujur. Bisakah ketuhanan yang disalib disentuh oleh paku? Bahkan mati bisa. Kalau menurut Bible mati bisa. Enggak bisa. Enggak. 1 Korintus 11:26 dibaca. Ya, saya tahu maksud itu. Ayat itu digunakan. 1 Korintus 11:26 dibaca. Menurut Bible, bukan menurut saya. Makna kematian Tuhan bukan berarti Tuhannya yang mati. Yang tertulis Tuhannya mati kok. Ya, Yesus kan manusia dan Tuhan. Waktu dikatakan kematian Tuhan, yang mati itu kemanusiaannya, bergelarkan Tuhan dia. Oke, baik. Yang mati kemanusiaannya, yang mati kemanusiaannya, yang bangkit Tuhan atau manusia? Yang bangkit kemanusiaan Yesus yang telah diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Yang saya tanya, yang mati manusia, yang bangkit Tuhan atau manusia? Saya kan sudah jawab. Kemanusiaan yang diubahkan dengan tubuh kemuliaan, yang membangkitkan kealahan. Bagaimana abang ini? Gimana? Dia kan dibangkitkan oleh roh. Naila. Yang bangkit itu tubuhnya, tapi sudah berubah dengan tubuh kemuliaan. Naila. Berarti ketika dia duduk di sebelah kanan Bapa dan Yesus mengatakan anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah di sebelah kanan Allah Bapa dia masih manusia atau Tuhan? Loh, itu kiasan. Enggak, itu hanya penampakan untuk penggenapan Mazmur 110. Tapi kalau kita berdasarkan sejarah, setelah dia bangkit, setelah naik ke surga, dengan tubuh apa? Dengan tubuh kemuliaan, kan? Artinya kemanusiaan yang fana seperti kita sudah nggak ada. Tafsirkan sendirilah. Apa bedanya tubuh kemuliaan dengan tubuh manusia? Ya, tubuh kemuliaan tidak butuh makan dan tidur, tak
Tidak dibatasi ruang dan waktu. Tubuh jasmani. Yakin. Oke. Ketika Yesus bangkit dari kematian dengan tubuh kemuliaan itu, sebelum Yesus terangkat ke langit, dia masih makan atau tidak? Ya masih makan, tapi tidak membutuhkan makan sebenarnya. Kan? Gini, Anda bilang harus tadi tahu, tubuh kemuliaan tidak butuh makan. Ya memang. Itu yang kami gunakan. Tapi kenapa Yesus bisa makan dengan tubuh kemuliaannya? Karena dia sedang menunjukkan jati dirinya, siapa yang sedang menampakkan diri kepada para murid, supaya nggak terputus koneksi bahwa itulah Yesus. Makanya dia makan ikan. Bukan berarti menunjukkan bahwa tubuh kemuliaan itu memang makan dan di surga pun nanti makan. Enggak, bukan begitu cara tafsirnya. Termasuk ini masih ada lubang pakunya, tubuh kemuliaan Yesus. Termasuk ada di lambungnya yang bekas ketikam ditusuk oleh Thomas. Itu apa gunanya? Untuk menunjukkan identitasnya sebagai Mesias yang telah disalib itu, supaya nggak terputus sejarah itu. Tapi mengapa dia bisa ada dalam satu ruangan? Sebentar, kenapa dia bisa ada dalam satu ruangan tanpa ada pintu jendela? Tiba-tiba salam damai sejahtera bagimu. Dari mana dia masuk? Itulah tubuh kemuliaan. Oke, baik. Berarti Anda mau analogi sebagaimana pintu dan jendela semua ditutup, tiba-tiba Yesus ada di dalam rumah, begitu ya? Iya. Oke. Jawabannya itu kan ada di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Sudah dijelaskan. Apa itu? Yesus inilah yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadanya kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui pelantaraan Yesus. Jadi segala sesuatu yang terjadi kepada Yesus itu bukan karena keilahiannya, bukan. Tetapi itu karena dilakukan oleh Sang Bapa melalui pelantaran Yesus. Supaya ketika manusia melihat Yesus, manusia percaya bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah utusan Bapa. Dia adalah seorang nabi yang menyampaikan firman Bapa. Ulangan 18:18. Elohim mengatakan, akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu, dari kalangan saudara-saudara kamu, dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya, dan dia berkata-kata tidak sesuai apa yang dia inginkan, melainkan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Itu nubuatan untuk siapa? Ya, Yesus. Yesus, betul. Karena kenapa penggenapannya ada di Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kutanya sama Pak Pendeta yang terhormat, Tuhan itu menerima firman atau memberi firman? Sabar, jangan diizinkan ini digiring terus panjang-panjang. Terus sekarang keilahiannya di mana? Keilahian Yesus tidak ada dari tadi. Keilahian Bapa terus diungkapkan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dibaca. Sebentar, keilahian Yesus ada atau tidak menurut pastor? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Semua yang Anda sampaikan adalah kemanusiaan. Saya tanya keilahian. Yesus punya keilahian atau tidak? Yesus mengatakan sendiri di dalam Bible, aku berbuat apa-apa dari keilahianku, bukan begitu. Dengar dulu. Yesus itu semua kemanusiaan. Ada tidak keilahian Yesus? Saya tanya. Tidak ada keilahian Yesus. Di mana keilahian Yesus? Tidak ada. Oke. Saya tunjukkan banyak keilahiannya. Saya tanya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 firman adalah Allah, itu bukan keilahian. Di ayat ketiga Yesus pencipta, bukan keilahian. Bukan keilahian. Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Itu bukan keilahian. Yesus bisa mengampuni dosa, menghukum iblis, bukan keilahian. Yesus turun dari surga dan akan naik ke surga, itu keilahian atau tidak? Yesus bisa mengampuni dosa, itu keilahian atau tidak? Yesus Alfa dan Omega yang kekal, itu keilahian tidak? Jawab dulu.
Jangan pastor bahas kemanusiaan untuk menggugurkan keilahian. Nggak bisa. Itu dua sisi yang berbeda. Sudah? Silakan. Nah, saya kasih Anda 2 ayat, tolong Anda baca buat netizen sama saya. Coba Anda baca dulu Kisah Para Rasul 2 nomor 22 sama Yohanes 3 nomor 2. Kita bahas keilahian ya. Jangan bahas keilahian. Ayat kemanusiaan. Iya, silakan. Coba silakan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dibaca dulu. Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 22. Oke, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Udah, apa itu? Segala mujizat dan tanda-tanda kekuasaan yang dilakukan oleh Yesus selama hidup di dunia dilakukan oleh siapa itu? Gimana? Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus di dunia, menyembuhkan orang buta, memberi makan 5.000 orang, merubah air menjadi anggur, membangunkan Lazarus, semua itu dilakukan oleh siapa? Oleh Yesus sendiri atau oleh Bapa melalui pelantaran Yesus? Memang ada data Yesus pernah berkomunikasi dengan Bapa. Tapi ada juga data Yesus tak ngomong sama siapapun, langsung lakukan. Mengusir orang kerasukan. Nggak bisa. Karena kenapa? Yesus harus interaksi dengan Bapa. Harus interaksi karena keilahiannya satu dengan Bapa. Yohanes 3 nomor 2. Yohanes berapa? 3 nomor 2. Ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ketika Allah tidak menyertai Yesus, berarti Yesus bisa melakukan mujizat-mujizatnya tidak? Ya, sabar. Ini poin penting di sini harus kita pahami. Dia adalah sebentar, enggak dipelitir. Biar tahu konteks. Dia adalah rabi. Dia rabi pengajar Yahudi. Dia guru, diutus dari apa? Diutus oleh Allah. Nah, ini maksudnya yang diutus Allah itu. Saya bacakan. Yang dimaksud dengan diutus oleh Allah itu apa? Ini dia. Biar Anda tahu makna yang diutus Allah itu bukan Allah mengutus manusia atau manusia mengutus manusia, tapi Allah mengutus dirinya sendiri. Ini. Lihat. Baca ini. Lihat. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dia dari surga diutus. Dia itu siapa? Bapa. Aku itu siapa? Yesus. Ada berapa entitas di situ? Loh, nggak usah pertanyaannya seperti itu. Berapa entitas? Yang jelas ada Yesus keilahian, ada Bapa yang mengutus keilahiannya, dan itu dari sorga. Pertanyaan saya, Pastor Roding, kenapa Yesus dari sorga? Siapa yang dari sorga? Saya tanya. Semua manusia dari sorga. Matius 4 nomor 4. Siapa Matius dari 4 sorga? nomor 4. Matius 4 nomor 4. Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia awalnya dari sorga. Matius 4 nomor 4. Coba dibaca. Awalnya dari sorga. Turun dari sorga loh. Coba dibaca. Matius 4 nomor 4. Matius 4 termasuk Anda ya? Seluruh manusia menurut Bible. Matius 4 nomor 4.
Iya, termasuk Pastor Loading berarti. Nah, ini lihat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mana dari surga? Manusia bukan, sabar. Seluruh manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Allah tempatnya di mana? Loh, ini bicara firman Tuhan. Allah tempatnya di mana? Moses. Ini yang dimaksud ini. Yang dimaksud Allah tempatnya di firman mana? yang Sabar. Menurut yang Kristen, dimaksud jujur. Menurut Kristen Allah tempatnya di mana? Sabar. Menurut Kristen Allah tempatnya di mana? Allah tempatnya di mana? Saya jelaskan ayat Alkitab saya. Ya, silakan. Apa yang dimaksud silakan. firman yang keluar dari mulut Allah? Ini dia Bible. Bible is the basic Bible, my love. Your basic is the Bible. Itu yang dimaksud firman yang keluar dari mulut Allah, bukan manusia itu turun dari surga. Ngarang menafsir Alkitab salah ini. Tidak ada manusia turun dari surga. Tunjukkan kalau ada, saya lompat dari Monas. Anda yakinnya? Anda pegang janji Anda ya? Yakin. Tidak ada manusia yang turun dari surga ya? Manusia yang tidak turun dari surga. Oke? Jangan klaim sepihak. Harus pakai Bible juga. Nanti pakai keyakinan sebelah, Adam turun dari surga. Ya saya nggak percaya. Nah, saya buktikan. Turun, betul-betul turun dari surga. Bahasanya. Kau pegang janji kau ya? Kau pegang janji kau ya? Tunjukkan. Kalau nggak ada, Pastor Loading yang loncat nih. Saya loncat situ. Saya loncat sini langsung. Oke? Oke? Janganlah, nanti ditangkap buaya atau ikan apa? Ubur-ubur. Oke. Atau ikan lele. Dia mengatakan, bentar teman. Mana? Tunjukkan. Only Jesus Christ, not others. You understand? Oke teman-teman. Teman-teman, kita semua ketik di bawah loncat ya, karena dia mengatakan tidak ada manusia yang turun dari sorga. Mari kita buktikan teman-teman. Mana? Baca sendiri ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga, yaitu anak manu. Anak manu? Siapa yang turun di situ? Anak siapa yang manu? turun di situ? Anak siapa ini? Anak siapa? Anak manusia. Ya Yesus sudah loncat Kristus, kalau itu begitu. Yesus Kristus. Loncat, cepat loncat kau. Loncat kau. Kan saya bilang nabi di luar Yesus. Loncat. Nggak nyambung. Ayo loncat deh. Kayak gini dialog nggak sehat. Ini namanya nggak cerdas. Gimana? Kan saya Iya, gimana? Hanya Yesus yang turun dari surga. Kan saya bilang hanya Yesus yang turun dari surga. Yohanes 6:38. Saya ingin buktikan keilahiannya. Karena dia turun dari surga, itu artinya dia ilahi. Karena tidak ada manusia yang turun dari surga kecuali Yesus. Ayat tidak ada Yesus, seorang berarti pun. fix, dia ilahi. Sabar. Yes, Yesus ilahi. Dia turun dari surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manu. Anak manu? Anak manusia. Siapa kapan anak loncatnya? Manusia di situ. Kapan loncatnya? Siapa anak manusia di situ? Siapa anak manusia di situ? Kayak gini. Kalau kita bertekak, kalau kita berdebat kusir seperti ini, rungkat kita nanti. Tidak, bukan begitu. Oke, kita kembali ke topik. Oke. Anda mengatakan Yesus turun dari sorga karena itu keilahiannya, sementara Yesus mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang turun dari sorga daripada dia, yaitu anak manusia. Yesus mengakui di dalam Bible secara eksplisit bahwa dirinya adalah anak manusia. Pak Pendeta mengakui Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak tertulis secara eksplisit. Bagaimana bisa? Iya.
anak manusia itu juga disandangkan juga kepada keilahiannya yang berkuasa. Makanya waktu dia naik ke surga pun sudah tak gunakan tubuh manusia, tapi disebut anak manusia. Gitu. Jadi anak manusia yang dimaksud itu adalah keilahian Yesus, bukan kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus lahir dari Maria, keilahiannya yang kekal dari surga. Selamat datang di kebenaran. Apa yang kebenaran? Coba Anda baca Yohanes 3 nomor 2 tadi. Nggak usah kemana-mana lah. Pokoknya sekarang pastor menerima nggak keilahian Yesus? Dia turun dari surga. Mana ada keilahian Yesus, Pak Pendeta? Ini saya buka datanya, sabar. Kayak gini lah, berdusta namanya. Nggak bisa kayak gitu. Aduh. Bagaimana? Selesailah kita. Malas lah saya. Saya mau tanya, siapa yang turun dari surga? Siapa yang bisa? Anda perhatikan, diam dulu, saya baca ini. Anda perhatikan baik-baik ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Ini Nikodemus datang kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Kutanya sama engkau, Pak Pendeta ya. Ketika Yesus menghidupkan Lazarus, ketika Allah tidak menyertainya, bisa tidak? Loh, Yesus itu Allah itu sendiri, kan sehakikat dengan Bapa. Di mana Yesus Dimana Allah sih? itu sendiri? Di mana datanya Yesus Allah itu sendiri? Di mana datanya? Kasih sama saya. Loh, Yohanes 1 ayat 1. Bagaimana Yohanes 1 ayat 1? Di mana Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya adalah Dia adalah firman. Oke, baik. Firman itu Anda adalah jangan Allah. lari kemana-mana ya. Jangan lari kemana-mana ya. Kita kaji ya. Ini udah datang tamu nih. Lama-lama dialog ini. Istri sudah kasih kode-kode ini. Saya malas dialog begitu. Sudah ditunjukkan data. Dia turun dari surga. Itu siapa? Adakah manusia, bahkan nabi yang paling populer sekalipun, kalau ada yang turun dari surga selain Yesus, saya lompat dari patung Liberty lebih besar. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Gak ada. Only Jesus Christ. Gak ada. Kenapa dia bisa turun dari surga? Fix, dia Allah. Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Betul? Saya tidak bilang begitu. Yesus satu dengan Bapa. Mana ada saya bilang? Tadi Anda sendiri bilang, baru Anda bilang tidak bilang. Saya bilang Yesus keilahian satu dengan Bapa, sehakikat mereka. Karena Yesus firmannya Bapa. Mana ada saya bilang Yesus sama Bapa itu sama? Oke, Bapa hakikatnya apa? Gimana sih hakikatnya apa? Dia adalah Tidak, Bapak. Allah Oke, yang transenden, sumber segalanya. Sabar. Bapa hakikatnya apa? Allah yang tak terhampiri. Oke, Allah yang terhampiri. Yesus hakikatnya apa? Sebagai firman. Berarti di dalam diri Firmannya Yesus Bapa. mempunyai dua. Berarti di dalam diri Yesus mempunyai dua hakikat. Kalau Yesus yang sudah jadi manusia, ya kan gini. Makanya kalau ngomong itu kita bahas yang mana? Yesus keilahiankah? Gini, Anda kan bertanya tentang Bapa. Yang sejajar dengan Bapa ya Yesus keilahian. Itulah firman Logos. Terus Anda masuk kepada Yesus kemanusiaan yang duinatur. Makanya lompat-lompat. Makanya nggak ketemu. Jawab dulu. Yesus turun dari surga. Itu maksudnya apa? Itu keilahiannya. Pendeta yang terhormat, Anda dengar baik-baik. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 ini sudah jelas. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh siapa? Allah. Dengan perantaraan dia ini siapa? Yesus. Jadi segala yang dilakukan oleh Yesus ini semua itu hakikatnya dilakukan oleh Bapa melalui pelantaran Yesus. Yesus menghidupkan Lazarus dilakukan oleh Bapa melalui pelantaran Yesus. Yesus menyembuhkan orang buta dilakukan oleh Bapa melalui pelantaran Yesus. Betul. Intinya begini.
Sabar. Intinya begini, yang dimaksud siapa? Dia Yesus itu, sabar. Yang dimaksud Yesus dia itu adalah kemanusiaannya sebagai perantara, tetapi keilahiannya satu dengan Bapa. Karena keilahian Yesus adalah firman-Nya Bapa. Nih, udah fix. Nih, saya kasih Anda. Jadi ketika saya kasih Anda satu ayat. Nih, Anda baca ini. Ketika dikatakan Allah, berarti fix Yesus juga ada di dalam. Karena Yesus adalah firman Allah. Anda mengatakan ketika dikatakan Allah, Yesus sudah ada di dalam nih. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Berarti Yesus hamba atau Tuhan? Itu kan kemanusiaannya. Itu jabatan kemanusiaannya. Sama seperti aku, hamba Tuhan juga, ini hamba Tuhan. Tapi apakah aku Tuhan? Tidak. Kegagalan Anda memahami ayat. Jangan dipaksakan. Malu. Ini sudah loh. Yang dimaksudkan di situ hamba itu adalah jabatan pelayanan kemanusiaan. Ini sudah ada Allah keilahian Yesus adalah Allah. Oke, baik, diam dulu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Nah, sekarang saya minta satu data, langsung saya loncat ini ke jurang itu. Abraham, Ishak dan Yakub menyembah kepada Yesus. Mana datanya? Loh, itu Allah Abraham, bukan Abraham. Mana? Iya, itu mana? Elohim yang dimaksud. Mana Abraham, Ishak dan Yakub menyembah kepada Yesus? Tunjukkan data cepat, saya mau loncat nih. Cepat. Minta data sama Anda, Pak Pendeta. Itu kena pelanggaran sama TikTok. Jangan lompat-lompat. Jangan tunjukkan tempat lompatnya. Oke. Di mana datanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub menyembah kepada Yesus? Saya minta datanya. Oke. Saya sampaikan secara rasional ya. Paham ya? Nah, yang pertama, Yesus yang Anda maksudkan apa dulu? Apakah termasuk kemanusiaannya? Kalau termasuk kemanusiaannya, Yesus belum inkarnasi. Jelas secara eksplisit tidak ada. Tetapi Yesus keilahian yang kekal, seperti yang disampaikan Yohanes 1 ayat 1, ayat 3, ayat 14, itu ada. Dan Yesus keilahian itu satu dengan Elohim. Karena Yesus keilahian adalah firman-Nya Elohim. Itu juga ada yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Star, selamat datang di kebenaran. Yesus itu lahir di abad pertama tahun Masehi. Ya jelas lah, Yesus belum inkarnasi di zaman Abraham. Jadi pertanyaan itu nggak relevan. Oke. Saya tampilkan ke satu ini. Ini yang berkata siapa, Bang? Anda mengikuti perkataan Yesus atau tidak, Bang? Anda mengikuti perkataan Yesus atau tidak? Mengikuti perkataan Yesus atau tidak? Nggak nampak. Panjang kali kukunya, Pastor. Potong dulu. Anda mengikuti perkataan Yesus atau tidak? Mana ayat? Nggak nampak ayatnya. Nggak jelas ke mana ke layar itu. Nggak nampak tulisannya. Mana? Saya tanya, Anda mengikuti perkataan Yesus atau tidak? Ayat keberapa yang dimaksud? Ayat keberapa? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah sajalah yang engkau berbakti. Tuhan Allah ini siapa? Yesus atau bukan? Tuhan Allah itu adalah Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Oke. Kenapa Anda tidak mengikuti? Saya tanya, Tuhan Allah ini Yesus atau bukan? Yesus keilahian. Yesus keilahian. Yesus keilahian. Ya. Berarti ini yang berbicara Yesus kemanusiaan, suruh menyembah kepada Yesus keilahian. Betul sekali, kasih tepuk tangan. Berarti ini ada dua Yesus. Loh, gimana Yesus ada dua Yesus? Yesus itu adalah Allah dan manusia. Iya, yang ini kan yang berbicara Yesus. Dengar dulu. Yang berbicara ini kan Yesus manusia. Kan? Ya. Yesus manusia berbicara untuk menyembah kepada Yesus keilahian, betul? Allah, hakikat Allah yang di dalamnya ada unsur keilahian Yesus, karena kan sehakikat Tritunggal itu. Ketika kita menyembah ke Bapa, itu sudah sama juga menyembah Yesus. Ketika kita bilang Allah, itu sudah sama juga Yesus ilahi di dalam.
Mana datanya? Data. Sama seperti ini. Saya bilang loading. Saya bilang itu kan sudah sama dengan jiwanya loading, tubuhnya loading, rohnya loading. Saya minta data. Netizen butuh data, penonton butuh data. 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 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapa, Firman, Roh Kudus itu satu. Dibaca. Aduh Tuhan Yesus, ini Pastor Rodi ini terbiasa menghindari ayat-ayat penting, membahas ayat yang penting, yang dibahas yang lain. Teman-teman ya, nanti dia kejang-kejang di sini. 1 Yohanes 5 ayat 7. Kejang. Dengar, perhatikan. Apa yang Anda mau langsung dia bingung-bingung di sini. Saya pasti enggak ada bingung-bingung, enggak ada bingung-bingung. Kecuali karena Anda mau cari-cari kesalahan ini. Lihat. Apa itu? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya is one. Tepuk tangan. Sudah? Oke. Tiga dijadikan satu itu namanya satu kesatuan atau satu-satunya? Bukan 3 dijadikan satu, 3 dalam satu. Iya, 3 di dalam satu itu namanya satu kesatuan atau satu-satunya? Ya, satu kesatuan boleh, sehakikat boleh. Oke. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu satu kesatuan atau satu-satunya? Tuhan yang benar gimana? Itu konteksnya Yohanes 17 ayat 3 kan? Sudah saya bilang ya, kan sama Anda. Bapak sebagai sumber, Bapak. Di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu satu. 3 jadi satu, 3 di dalam satu berarti namanya satu kesatuan. Ya, menurut Yesus Tuhan yang benar itu satu kesatuan atau satu-satunya? Silakan. Konteksnya mana dulu? Ayatnya mana dulu? Ayatnya. Yang dimaksud mana? Mana yang dimaksud ayatnya? Yohanes 17:3. Oke, itu satu-satunya. Udah terjawab. Iya. Jadi yang benar yang mana? Satu kesatuan atau satu-satunya? Satu-satunya bisa, satu kesatuan boleh. Dua-duanya boleh. Tergantung konteks. Ketawa. Tergantung konteks. Bisa lah. Itulah kekayaan Allah yang kusembah. Allah yang dahsyat, yang penuh kasih, rela untuk menambah natur kemanusiaan supaya mati di salib, kealahan melakukan karya penebusan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Pak Pendeta tetap menyembah Yesus. Penyembahan kami merujuk kepada keilahian Yesus. Oke. Silakan baca Markus 5 nomor 6. Kami menyembah Yesus, kami menyembah Allah, menyembah Bapa, menyembah Roh Kudus, bebas. Allah kami lintas zaman, lintas bangsa. Oke, siap. Tuh. Coba Anda baca Markus 5 nomor 6. Dari tadi suruh baca-baca terus, malah saya apa yang mau dibahas di situ? Markus 5 nomor 6 dulu dibaca dulu. Terakhir ini. Saya bukan sedang mencari kebenaran. Saya sudah baca Alkitab, saya nggak sedang cari kebenaran. Ketika Anda mau menyampaikan sesuatu, kutip dalil, langsung bahas di situ. Oke, Markus 5 nomor 6. Ketika ia melihat Yesus dan ia mendekatinya lalu menyembahnya. Siapa yang menyembah Yesus di situ? Siapa yang menyembah Yesus itu kan orang kerasukan. Oke, sama tidak orang kerasukan dengan Pak Pendeta? Menyembah Yesus sama atau tidak? Enggak, beda. Itu kan legion. Itu kan legion. Saya mau tanya, di luar sana ada yang ke Gunung Kawi, dia menyembah setan. Apakah dia yang menyembah setan sama dengan Pastor Loading? Saya tanya. Ya tidak, saya tidak menyembah setan. Kok bagaimana? Itu konteksnya Anda nggak paham. Iblis itu menyembah supaya jangan dihukum. Dia takut dihukum, makanya 5. Dia disuruh, makanya dia minta. Sebentar. Makanya dia minta usir ke babi-babi. Dia takut dihukum, makanya dia menyembah. Kalau kami menyembah karena kami ingin memuliakan Dia.
kami tidak takut dihukum karena keselamatan sudah pasti hukumnya, tidak mampir dulu ke terminal. Sudah. Markus 5 nomor 6. Ketika ia mendapati Yesus dan ia menyembahnya. Yang menyembah Yesus di situ siapa? Orang kerasukan. Jadi siapa yang menyembah Yesus berarti dia itu kerasukan. Apakah orang kerasukan itu sama dengan pendeta? Sama. Itu iblis. Sama-sama itu iblis. Iya, oke, sabar. Otak Anda yang menyembah itu adalah iblis. Kenapa Anda tidak mengikuti perkataan Yesus? Sabar. Kenapa Anda tidak mengikuti perkataan Yesus di Lukas 4 nomor 8? Anda mengikuti yang kerasukan menyembah kepada Yesus. Berarti Anda sama dengan si iblis. Enggak lah. Sama-sama menyembah Yesus. Itu konteks. Enggak, beda. Kami menyembah untuk memuliakan, dia takut dihukum. Siapa yang menyembah Allah supaya dapat amal dan takut dihukum? Nah, itulah yang sama dengan ayat itu. Itu. Kalau kami menyembah Allah supaya apa? Dia dipermuliakan. Kami menyembah Allah supaya apa? Intim dengan dia. Bukan supaya jangan dihukum. Penghukuman sudah nggak ada buat kami. Iblis aja takut dihukum. Jadi kalau Anda takut dihukum karena sebentar, kalau Anda takut dihukum lalu menyembah, itu sama dengan legion tadi. Yesus, Pak Pendeta, Yesus kalau di dunia dia menyembah kepada siapa? Nggak ada dia menyembah kepada siapa. Dia interaksi dengan hakikatnya. Kalau saya tunjukkan. Iya, itu nggak eksplisit. Dia gunakan kami itu tidak eksplisit. Saya sudah hafal ilmu Anda. Saya sudah hafal. Oke, sabar. Itu dia mewakili orang-orang Israel. Nggak ada eksplisit. Saya bukan. Nggak ada. Baik, dia tidak ada ya teman-teman. Jangan loncat lagi lah. Kalau 2 kali loncat patah-patah Anda lagi. Apa mau Anda pakai? Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itu bukan penyembahan, itu interaksi. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah, bukan penyembahan. Tidak selalu penyembahan, ada penyembahan. Tapi tak selalu doa itu penyembahan. Apalagi konteksnya Yesus. Tuh, susah berat saudara, kita buat pusing dia. Kali ini tidak ada ampun ini. Alkitab kita diobok-obok tapi salah makna terus. Tap-tap guys, biar nggak rungkat. Nih, ya. Yang berkata ini siapa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu nggak eksplisit dia menyembah. Apakah kami ini termasuk Yesus juga atau tidak? Itu adalah maknanya itu kan bangsa Israel dengan orang Samaria. Saya tanyakan apakah kami ini termasuk Yesus atau tidak? Itu dia mewakili bangsa Israel. Kami ini termasuk Yesus atau tidak? Dia mewakili bangsa Israel. Aduh, nggak jujur pendeta ini. Lo nggak jujur gimana? Susah kalau kita berdiskusi tapi tidak ada kejujuran. Oke, kalaupun misalnya dipaksakan, itu kan kemanusiaannya. Coba apa maknanya? Tapi kealahannya nggak mungkin menyembah Allah. Coba apa maknanya ini? Coba Anda jelaskan coba. Kami menyembah itu apa yang kami kenal. Coba bagaimana? Itu kan ada 2 gap. Orang Samaria, orang Israel. Itu dia. Makanya Yesus berkata kami itu mewakili bangsa Israel menyembah kepada Allah yang benar. Sementara orang yang berhadapan dengan dia, orang Samaria waktu itu, bukan menyembah Allah yang benar, tapi menyembah Allah yang lain. Itu. Dan itu diwakili oleh kemanusiaan Yesus. Teleponan coba. Wah, udah gak sehat lah itu. Menanya-nanya ayat nih. Malas lah kita. Saya terima telepon dari
Saya terima telepon dari Golgota. Dia bilang, oh kamu berhenti sama pendeta itu, bikin perpuluhan hilang saja. Nah kan, berdusta lagi. Gak usah berdusta. Berkurang amal Anda satu. Emang kalian tidak bisa berdusta? Emang kalian tidak berdusta? Yakin? Tidak boleh. Yakin. Padahal kalau saya tunjukkan Yesus pernah berdusta bagaimana? Enggak pernah berdusta. Anda salah tafsir itu. Yakin, betul. Anda tak mampu memahami Alkitab. Betul. Oke, baik. Kalau enggak lompat baik, ke Monas ya. Kita buktikan, teman-teman. Kita buktikan. Baik. Enggak ada pembuktian. Enggak perlu dibuktikan ayat Alkitab yang kami punya. Kita buktikan loh. Enggak ada. Enggak perlu dibuktikan itu. Sabar. Ada tiga ayat yang mengatakan Yesus itu berdusta. Bentar saya buktikan. Ya, kalian lihatlah guys ini ya. Dia memaksakan opininya yang dimana dia tidak paham hermeneutik Alkitab, lalu mengatakan Yesus berdusta. Ketika Yesus berdusta, Lukas, maka sabar, coba buka. Kita sama-sama buktikan ada 757 nih. Buka Lukas 23:43. Lukas 23:43, Yesus berbohong. Ada 3 ayat yang Yesus berbohong, teman-teman. Nanti kita buktikan ya. Supaya bilang jangan saya model congor. Kita buktikan. Yesus 23 teman-teman ayat. Yang muslim dibantu follow akun saya, teman-teman. Dibantu follow dulu akun saya, teman-teman. Lukas 23:43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oke. Yesus berkata, hari ini juga kamu akan bersama-samaku dengan aku di Firdaus. 3 hari Yesus kemana ketika mati? Kemana Yesus saat mati? Menurut Anda gimana? Sabar. Yesus mengatakan kepada orang di sebelah, hari ini juga kamu bersama-sama dengan saya di Firdaus. Ternyata 3 hari dia kemana? Bukan hari ini loh, 3 hari ke depan loh. 3 hari dia kemana? Yesus. Saya paham. Itu adalah 1 Petrus pasal 3 ayat 20. Bahwa dia mengunjungi orang-orang yang mati di zaman Nuh. Saya tahu itu. Tapi bukan berarti Anda batasi keberadaan Yesus selama 3 hari dia ada di situ. Enggak. Dia sedang berkunjung. Emang dia berkunjung selama 3 hari di situ? Hah? Dia 3 hari berkunjung di situ. Saya mau tanya. Yesus berkunjung ke mana? Ya ngapain Yesus berkunjung 3 hari di situ? Hah? Dia nggak bisa kemana-mana. Itu artinya Yesus yang ilahi, Anda batasi keberadaannya, yang dimana Allah itu tak bisa dibatasi ruang dan waktu. Ketika Anda batasi kealahan Yesus, itu artinya Anda mau bilang nggak Allah. Coba Anda perhatikan baik-baik perkataan Yesus. Hari ini juga kamu akan bersama-samaku di Firdaus. Ternyata 3 hari Yesus kemana? Loh, kan gitu. Itu kan nggak bisa dibatasi seperti itu. Saya mau tanya, saya kasih analogi. Kita pakai analogi manusia ya, yang manusia yang terbatas ini ya. Oke, katakanlah gini ya kan. Coba, mati. Yesus mati, penjahat mati. Dibawa Yesuslah dulu ke mana? Ke Firdaus. Setelah dibawa ke Firdaus, ditinggalkannya lah orang yang mati itu. Pergilah dia ke dunia orang mati itu. Bisa nggak? Bisa nggak? Iya. Bisa atau tidak? Jangan Anda batasi. Yesus ada di dunia orang mati selama 3 hari. Iya, makanya itu Yesus mengatakan kepada orang di sebelah, hari ini juga kamu akan bersama-samaku di Firdaus. Ditunggulah orang itu hari ini. Ternyata 3 hari Yesus mampir di alam mahfuz. Dia ke Firdaus dulu, ngantar orang itu. Tapi kan masalahnya Yesus kan nggak bisa dibatasi ruang dan waktu. Dia ada di mana-mana tanpa hitung waktu, tanpa hitung ruang. You understand? This is God. Gitu loh. Allah itu nggak bisa Anda batasi seperti manusia.
yang butuh waktu ke satu tempat. Kalau dia 3 hari ada di satu tempat, berarti tidak ada di tempat lain. Ini Allah, bos. Bisa ada di mana-mana dalam waktu bersamaan. Gimana Anda membatasi kealahan Yesus? Ayat itu tak bohong, ayat itu tak salah. Tapi logika Anda yang nggak mampu memahami keilahian. Karena rumus Anda apa? Fisik. Ini metafisik, Pastor, metafisik. Nah itu, oke. Tidak itu apa kamu lah, Pak Pendeta. Bible itu sudah saya baca. Bahkan saya sudah bersumpah dalam, dengar dulu Pak Pendeta, dengar dulu. Saya sudah bersumpah, apabila ada yang bisa menjawab saya di pertanyaan satu ini, saya akan tutup Komal, tidak akan live lagi. Ternyata sampai sekarang tidak ada satu orang pun pendeta yang bisa menjawab. Serius loh. Nah, itu pertanyaan saya di Lukas 24, 46 sampai 47. Sudah, kita selesai berdialog. Malas saya. Anda salah tafsir terus, membelokkan kebenaran. Bukan salah tafsir. Ini Anda yang menjelaskan. Anda membatasi ini Anda yang menjelaskan kuasa Tuhan. Anda membatasi kuasa Tuhan. Ketika Yesus terbatas untuk ke satu tempat dalam waktu bersamaan, itu bukan Tuhan. Sementara Yesus Tuhan. Jadi ketika Anda bertanya, gimana Yesus bisa ke Firdaus sementara dia masuk ke dunia orang mati? Nah itu cara berpikir yang salah. Lukas 24, sabar, Lukas 24, 46. Kalau Anda bisa tunjukkan nubuatannya, saya tutup Komal sekarang. Saya tidak akan live. Nubuatan saya minta. Lukas 24, 46. Sekarang saya tanya, udah terlalu banyak pertanyaan Anda. Iya, buka, habis itu Anda bertanya. Habis ini sesi Anda bertanya. Lukas 24, 46. Lukas 24, 46. Inilah, sudah terbukti, sudah salah tafsir, masih lagi saya ikuti. Oke, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu tertulis di mana itu? Tertulis di mana itu? Kalau ada itu langsung saya tutup Komal, saya tidak live lagi. Demi Allah, demi Rasulullah. Maksudnya apa yang tertulis? Baca di situ. Apa yang ada tertulis? Nah, demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tulis di mana itu? Nubuatan itu. Loh, dalam Yesaya 53. Loncat. Loh, Yesaya 53. Hamba yang menderita. Saya tutup akun saya tidak akan live kalau ada nubuatannya. Saya tidak akan live. Saya berhenti dari dunia apologet. Buka. Yesaya 53 nomor 1 saya dulu baca. Kalau begitu saya malas buktikan, nanti kita nggak dialog lagi. Bukan, tidak ada Pak Pendeta. Tidak ada sama sekali Pak Pendeta. Jangan. Nah, kan kalau terbukti Anda loncat dan Anda nggak bertobat, kan otomatis masuk neraka. Saya nggak mau. Coba buka. Kita dialog terus supaya Anda bertobat. Kenapa Anda mau murtad? Coba Anda buktikan. Doa saya Anda murtad. Kalau Anda lompat mati gimana? Kita nggak ketemu lagi. Coba. Jadi syaratnya jangan begitu, jangan bilang lompat, nggak jadi. Saya 53, coba buka. Jadi yang dimaksud tertulis itu adalah tentang Mesias yang menderita itu. Ada tertulis Mesias harus menderita, sakit dan menderita dan bangkit di hari yang ketiga. Di mana tertulis itu? Yesaya 53. Buka Yesaya 53. Baca aja di sana. Itu temanya tentang hamba yang menderita, nubuat. Anda baca, Pak Pendeta, Anda baca Yesaya 53 dari ayat 1 sampai ayat 10 atau 12, Pak Pendeta. Ya, jangan Anda alasan lagi, jangan Anda belok-belokkan lagi. Ya sudah, baca aja di situ. Itu intinya tentang hamba yang menderita. Di situ hamba yang menderita. Yesus ini kan menurut Anda Tuhan. Iya, yang matikan kemanusiaannya. Yang bergelarkan hamba. Di Yesaya 53 di situ tertulis Tuhan akan meremukkan dia.
Dia itu siapa? Ya iya, itu kemanusiaannya yang diremukkan. Dia itu siapa? Kemanusiaan Yesus. Berarti ketuhanan Yesus meremukkan kemanusiaan Yesus. Kealahan, bahasanya kealahan. Jangan ketuhanan Yesus, kealahan yang sehakikat. Berarti Allah meremukkan Yesus. Bahasanya Yesus. kealahan Yesus. Berarti Allah kemanusiaannya. Memang kemanusiaan supaya menjadi syarat penebusan. Dan kamu akan melihat keturunannya. Di mana keturunan Yesus? Keturunan di situ bukan keturunan jasmani, itu keturunan ilahi. Mulai. Saya buktikan. Mulai. Bahasa keturunan, Pastor. Kalau Anda tidak tahu hermeneutik, tidak paham Alkitab, jangan salah tafsir. Saya tanya, keturunan apakah selalu manusia yang dilahirkan? Buktikan, bukan tanya, buktikan. Enggak, saya mau tanya dulu, apakah menurut Anda keturunan di situ selalu mengarah kepada manusia yang dilahirkan? Jawab dulu. Saya bukti di sini. Nanti saya buktikan di sini. Jawab dulu. Siapa siapa itu? Nah, ini kok orang yang baru belajar. Oke, ini saya tunjukkan siapa keturunan yang maksud. Coba tafsirkan, apakah ini manusia? Ya, makanya kalau Anda tidak paham, jangan sembarangan berbicara. Kasihan jemaah, jemaah. Ini lihat, ini lihat bahasa Alkitab.